Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita ta'zimi, kita muliakan, Buya beserta keluarga yang kita hormati dan kita muliakan, kita ta'zimi, Wali Jakarta beserta keluarga, para dewan guru yang hadir, para jamaah majelis pengajian tauhid tasawuf yang insya Allah mudah-mudahan semua kita yang hadir hatinya disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul karena Allah. Malam hari ini kita berkumpul karena keinginan Allah. Jadi yang ingin itu bukan kita, yang ingin itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita datang ke tempat ini pun itu atas dorongannya Allah. Kita kalau belajar tasawuf ini seringkali disampaikan oleh guru-guru kita. Kalau tasawuf itu sebenarnya minallah wa ilallah, dari Allah dan kembali juga kepada Allah. Itu tasawuf. Jadi merasakan bahwasannya dirinya itu bukan siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Kira-kira yang sekarang yang hadir punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan. Ini kedudukan itu dari siapa? Allah. Yang kasih pangkat siapa? Allah. Kita sering dengar ada satu ulama bilang, jadilah kalian seperti tukang parkir. Yang tukang parkir itu semuanya dia punya, mobil Pajero, Alphard, Mercy, semuanya dia punya. Cuma pernah enggak tukang parkir merasa memiliki? Tidak. Tukang parkir pikir ini bukan milik saya. Sebenarnya sya'nul mu'min, kasusnya juga kita orang beriman seperti itu. Selama kita merasa tidak memiliki, maka insya Allah kesombongan itu tidak ada. Maka insya Allah hati itu senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang begini, kita kalau belajar tasawuf itu kuncinya adalah dari Allah dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa berbicara di tempat ini, itu hakikatnya yang kasih Allah. Kita bisa kumpul di tempat ini, Allah. Kita bisa jalan pakai mobil, Allah. Semuanya Allah berarti ya. Kira-kira kita punya usaha, kontribusinya kita terhadap diri kita itu ada atau tidak? Jadi kontribusinya kita nggak ada memang. Berarti semuanya Allah, kita nggak ada apa-apanya. Maka disinilah maksud dan tujuan kenapa harus ada namanya tasawuf. Tasawuf itu jamaah sekalian, sufi ini kata yang sangat berat. Kita mungkin sering dengar Abu ketika menyampaikan, jadilah seorang sufi. Antum kira gampang itu sufi? Sufi itu berat. Kita ini bahasanya, kita ini ya kita, saya. Kita ini baru pencinta sufi. Jadi sufi, jadi jangan merasa jadi sufi. Jangan sok-sokan jadi sufi. Itu bukan sufi. Kita ini baru pencintanya sufi. Di situ kenapa Abu kasih nama Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Ini sebenarnya saya kalau memahami, ya sebenarnya cara pemahaman saya, Abu ini bisa kita kalau kasih nama ini, ya tambah misalnya Majelis Pengkajian, itu bisa dikatakan juga majelis pencinta tauhid tasawuf. Karena kita ini ya sudah, setelah sudah mengkaji, kita akan menjadi pecinta.
Setelah pecinta, maka kita jadi majelis tasawuf, jadi sufi berarti. Jadi ini butuh proses. Setelah pengkajian, jadi pecinta. Setelah pecinta, maka menjadi sufi. Maka kita ini masih dalam keadaan proses. Kira-kira bapak-bapak sudah sufi atau baru pecinta sufi? Ini harus sufi ini berat sekali. Di situ para ulama ketika menjelaskan nahnu nuhibbus sufiyya, kami ini pecintanya para ahli tasawuf. Kenapa? Karena jadi sufi itu berat. Kira-kira kalau keluar dari sini orang ludahin wajah kita marah atau tidak? Terus ngomong aku sufi. Ini gimana ini? Sufi itu diludahin gak marah. Itu sufi, dihina gak marah, biasa aja. Ya, itu sufi. Justru itu Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau ketika itu lagi jalan, sampai di jalan wajahnya diludahin sama orang. Kalau kita gimana itu? Senyum? Nggak mungkin senyum ya. Al-Imam Ali Zainal Abidin ketika itu beliau diam dan senyum. Apa yang dilakukan? Beliau ambil ludah itu dan beliau bilang jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Qala jaddi, berkata kakekku Nabi besar Muhammad SAW, riqul mu'min syifa, atharul mu'min syifa. Bekas, kan ludah termasuk bekas. Bekas daripada orang beriman itu obat, dan ini ludah termasuk obat saya. Terima kasih. Kira-kira ludah kita itu obat atau tidak? Ludah orang lain, apalagi ludah kita saja kita tidak mau, apalagi ludah orang lain. Ya, ludah kita ini, jangankan kita, anjing pun nggak mau sentuh kalau kita bohong. Maka oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, jadi tasawuf itu adalah sofa qalbi. Dia punya hati bersih, nggak marah. Pokoknya hidupnya itu tenang, nggak pernah kalau seandainya emosi. Pernah juga Imam Ali Zainal Abidin, beliau dihina, dicaci di jalan, di depan banyak orang, dibilang kamu begini, kamu begini, kamu begini. Beliau diam, senyum. Ketika senyum, beliau langsung bilang kepada orang yang mencaci maki ini, hei kamu, sesungguhnya yang ditutup oleh Allah lebih banyak daripada apa yang kamu sampaikan. Jadi yang kamu sampaikan ini tidak seberapa, masih banyak lagi yang ditutup sama Allah keburukan saya. Betul yang kamu sampaikan, saya ini pembohong, saya betul-betul. Yang ditutup sama Allah masih lebih banyak, kalau Allah tidak buka sama kamu. Kira-kira kalau gitu begitu ada tidak selama itu? Insya Allah. Akhirnya ketika itu jemaah sekalian, langsung Imam Ali Zainal Abidin bilang, kamu butuh apa? Kasihan kamu dibayar berapa sampai disuruh sama orang mau caci maki saya? Kata dia bilang, ya saya butuh uang wahai Imam Ali. Akhirnya kata Imam Ali, sini uang diambil sama muridnya, dikasih kepada orang yang mencaci maki Imam Ali Zainal Abidin. Hada sya'na tasawuf, ini adalah tasawuf yang hakiki. Maka kita kalau seandainya zikir, Masya Allah, ya, bagus, kita sudah zikir, Masya Allah. Tapi masalahnya ini, hatinya ini harus bagaimana, zikir atau tidak. Jangan sampai cuma la ilaha illallah tapi hatinya nggak gerak sama sekali. Jadi yang diniatkan sebagaimana disampaikan oleh para masyayikh. Mari sini apa? Silakan. Jadi waktu ketika seseorang ya tasawuf itu, berkata para syuyukh, para guru, kita kalau sudah tahu hati kita itu sudah menjadi sufi, kita sudah tidak malu kalau seandainya diperlihatkan hati kita di depan orang. Itu baru kita sufi. Kira-kira kalau hati kita boleh dikeluarkan dan diperlihatkan di depan orang sampai di pasar, malu atau tidak kita? Masih malu, berarti belum sufi. Kalau masih malu berarti belum tasawuf yang sebenarnya. Karena tasawuf yang sebenarnya kalau seandainya dinampakkan hatinya di hadapan banyak orang, maka dia tidak malu. Kalau masih malu ya berarti masih ada sombong, misalnya takut orang tahu hati saya ada sombong nanti, takut orang tahu hati saya ada suudzon nanti, prasangka buruk sama orang. Dan pesan juga dari para syuyukh,
ahli tasawuf bahwa menghadiri majelis ini, majelis tasawuf, majelis pengkajian, itu semuanya harus ditanamkan di dalam hati kita adalah husnudzon, prasangka baik. Saya berprasangka baik kepada yang hadir, antum berprasangka baik kepada saya, berprasangka baik kepada Abi Irfan, berprasangka baik kepada guru-guru, prasangka baik. Masing-masing kita harus berprasangka baik. Jangan bilang coba lihat itu, hatinya bergerak. Itu begini. Baru kalau senyum juga sih, pura-pura, tapi hatinya dia suudon sama kawannya. Ada atau tidak ini? Kelihatan dari tadi. Bahaya, jangan. Suudon ini penyakit paling buruk. Naudzubillah. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada dosa yang paling berat, yang paling besar daripada dosa bersuudon, prasangka buruk kepada Allah dan prasangka buruk kepada sesama hambanya Allah. Kamu nih, antum berprasangka baik kepada orang gak akan rugi, walaupun prasangka baik antum salah, gak akan rugi. Kita kalau prasangka baik sama orang rugi atau tidak? Tidak, walaupun salah prasangka kita. Tapi orang yang berprasangka buruk itu rugi walaupun benar. Walaupun benar. Nah ini penting, kita ini sekarang kalau berprasangka buruk sama orang, Masya Allah rajinnya bukan main. Prasangka baik berat. Padahal kalau kita lihat orang bagaimanapun modelnya, usahakan kita prasangka baik. Walaupun salah, kita orang punya prasangka baik sama dia, gak apa-apa. Salahnya pun juga itu tidak akan rugi insya Allah. Tapi prasangka buruk, benarnya pun juga itu tetap rugi. Nauzubillah. Maka insya Allah mudah-mudahan ini manfaat kita menghadiri pengajian-pengajian yang seperti ini. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa silaturahim, bermuajah bersama-sama. Sebenarnya saya ini menyambung saja apa yang disampaikan oleh wali, apa yang disampaikan oleh Abu. Saya tidak ada apa-apanya. Jadi dalam masalah ilmu tasawuf ini mereka yang lebih mengetahui, lebih paham. Ya kalau ibaratnya itulah, kalau lautan itu saya buihnya lah, insyaallah. Apa yang saya tahu ya sudah saya sampaikan sedikit saja. Tasawuf, ya hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang penting juga saya ingatkan kepada para jamaah. Sekarang kita berada di bulan apa? Bulan Rajab. Ini bulan Rajab, bulan mulia atau tidak? Tahu dari mana? Tahu dari guru-guru kan? Ya guru-guru sering sampaikan begitu, mukmin begitu. Jadi kita ini jangan kita tahu bulan mulia dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah, luar biasa belajar. Ya, Nabi Irfan Wahabi. Ya, kita tahu dari guru-guru ya. Guru-guru sering sampaikan mulia. Ini bulan mulia. Ya dari mana? Dari guru. Dan guru kajinya apa? Kajinya Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Dalam Al-Quran itu dijelaskan. Itu sebenarnya pengajiannya Abi Irfan itu. Ya pengajian fikih saya tahu. Jadi insya Allah mungkin bisa kita kasih juga, insya Allah. Bisa kita waktu boleh. Tidak apa-apa, harus saya sampaikan juga sedikit. Jadi ini bulan mulia, bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan mulia. Nabi SAW sampaikan, Allah dalam Al-Quran, Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah itu 12. Fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh. Dalam Al-Quran ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Ya. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan disebut dengan bulan haram. 4 bulan. 12 bulan itu apa saja? Hafal atau tidak? Ini harus setoran hafalan ini ya. Jadi jangan sampai cuma hadir ini kemudian tidak setoran hafalan. 12 bulan itu apa saja? Januari, Februari, Maret, April. Ini kita hafal betul itu kalau bulan itu. Kalender Hijriah harus hafal. Bagaimana dengan Hijriah? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab. Sekarang kita di Rajab, bulan ke-7 berarti. Kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Itu 12 bulan. Wajib Muslim hafal.
supaya kita tahu, oh sekarang kita bulan apa, sekarang bulan apa, sekarang bulan Rajab. Apa peristiwa besar di bulan Rajab? Apa, beli kursi baru, beli horden baru, atau apa itu peristiwa terbesar? Isra wal Mi'raj. Ini Isra dan Mi'raj. Nanti bulan Sya'ban peristiwa besar apa? Atau hari besarnya hari apa? Nisfu Sya'ban, bulan depan nisfu Sya'ban. Kemudian Ramadan, hari besarnya apa? Nuzulul Quran. Kemudian bulan Syawal, hari besarnya apa? Halal nih. Bukan hari besar itu, tambahan orang Indonesia itu. Ya, tidak apa-apa. Kita masukkanlah di bulan Syawal. Nah, jadi ini bulan-bulan ini, setiap bulan itu punya keistimewaan. Nanti bulan Maulid Nabi, bulan Rabiul Awal, ini mulia lagi. Bulan Muharram, ada hari Asyura. Ini semua kemuliaan-kemuliaan yang Allah jadikan beberapa bulan di bulan 12 itu. Nah, tapi kata Allah, ternyata dari 12 bulan juga ini ada 4 bulan yang istimewa. Diperhatikan. Jangan kita ini, mohon maaf, jangan sampai kita ini hanya termasuk orang-orang yang hanya memikirkan bagaimana saya ini dengan Allah baik. Tidak, kita harus ikut Nabi besar Muhammad SAW. Penting. Abu ya sering sampaikan bagaimana kita dengan sunnah Nabi Muhammad. Ya, bagaimana kita menjaga adab Nabi Muhammad. Salah satu sunnah kita baca Al-Waqiah setiap habis asar. Rutin tidak di sini? Rutin. Sunnah Nabi Muhammad baca Al-Waqiah. Ya, sholat 5 waktu berjamaah dijaga, semuanya masya Allah luar biasa. Nah, jadi ini kita usahakan harus perhatikan 4 bulan mulia. Di dalam Al-Quran Allah tidak jelaskan, Allah jelaskan tidak ada sama sekali. Buka juz 1 sampai juz 30 tidak dapat. Di dalam mana? Dalam hadis. 4 bulan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan. Ini bulan mulia, haram, arba'atun hurum. Hurum itu jamak daripada haram. Haram satu keharaman. Haramani 2 keharaman. Hurum 3 lebih. Jamak namanya, bentuk jamak. Bahasa Inggrisnya itu apa ya kalau jamak itu? Verb itu kan kata kerja ya. Kalau jamak itu apa? Kalau dari sini tahu kan? Hah? Hah? Apa yang kayaknya hebat ya? Jadi kalau bentuk jamak bahasa Inggris ada, saya yakin. Kalau bahasa Inggris kan tinggal tambah s kan. Misalnya wears atau apa gitu pakai s. Bahasa Arab juga ada bentuk jamak. Misalnya 1 buku kitabun, 2 buku kitabani, 3 buku kutubun. Itu bahasa Arab. Kitabun 1 buku, kitabani 2 buku, kutub 3 atau lebih. Nah, sama dengan ini, hurum sama. Nah, sekarang itu hurum hadirin. Ya, arba'atun hurum. Haram itu konotas apa namanya? Maknanya itu bisa 2. Bisa maknanya kepada yang baik, bisa maknanya kepada yang buruk. Kita kalau bilang haram, yang terbesit di benak kita itu apa? Haram itu apa? Buruk kan? Sesuatu yang dilarang sama Allah. Kalau kita bikin dapat dosa, kalau kita tinggalkan dapat pahala, itu haram. Nah, tapi haram yang di dalam Al-Quran ini ada makna yang kedua. Haram bermakna baik, haram bermakna mulia. Contoh, Masjidil ada yang bilang masjid haram itu artinya mau dapat dosa masuk di dalam? Enggak kan? Maksudnya Masjidil Haram apa? Masjid yang mulia. Nah, jadi makna daripada 4 bulan hurum atau 4 bulan haram namanya 4 bulan yang mulia. Nah, sekarang 4 bulan mulia. Sekarang kita berada di bulan Rajab. 3-nya sudah lewat ini, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sudah lewat. Sekarang bulan Rajab. Bulan Rajab ini dinamakan banyak nama. Apa arti Rajab? Rajab itu diambil dari kata at-tarjib. Apa gitu at-tarjib? At-tarjib itu artinya kemuliaan. Itu arti at-tarjib. Kemudian Rajab ini memiliki nama-nama lain. Salah satu namanya Al-Asom. Apa itu Al-Asom? Ini ilmu saya sampaikan sengaja. Saya tidak mau bahas tentang masalah yang lebih detail ya, karena sudah cukup. Sebenarnya kalau tadi beliau sampaikan mau bicara tentang masalah tasawuf ya, kalau saya bilang bisa saya katakan khalas ya, idza wujidal ma' batala
batalah tayamum. Kalau sudah ada air maka batal tayamum. Tayamum sudah tidak berlaku lagi. Abu sudah sering sampaikan, Wali sudah sering sampaikan. Ngapain nanti saya bicara tasawuf? Ya kita insya Allah bicara tentang kemuliaan, keutamaan kita bisa jaga. Jadi 4 ini bulan Rajab disebut dengan bulan Al-Asom. Apa itu Asom? Tuli, tidak bisa mendengar, tidak bisa mendengar. Namanya Al-Asom. Kok kenapa dikasih nama bulan Rajab bulan Tuli? Karena di waktu itu dari zaman jahiliyah sampai di zamannya Nabi Muhammad, Islam telah datang. Bulan Rajab ini kalau sudah masuk tidak terdengar suara peperangan. Gak ada yang berperang. Suara pedang itu gak kedengaran di bulan Rajab. Kenapa? Mereka muliakan bulan ini, sehingga disebut dengan bulan Al-Asom. Bulan ini juga dijuluki disebut dengan bulan Al-Asom. Apa itu Asob? Asob itu artinya dituangkan. Dituangkan apa? Dituangkan rahmat, dituangkan maghfirah, dituangkan taubat. Di mana? Di bulan Rajab itu. Di situ diperhatikan hadirin. Ya sudah mau meninggal ini, kita tidak tahu umurnya kita di kapan. Berarti sudah yang kepala 50 ini hati-hati. Kepala 40 ini harus banyak tasbih sudah. Usahakan dijaga adab-adab Nabi Muhammad SAW selama di bulan Rajab. Nabi Muhammad itu selama di bulan Rajab itu sudah dipersiapkan. Di situ para ulama menyebutkan, para ulama ahli tasawuf, bahwa syahrul Rajab syahru az-zara. Bulan Rajab ini bulan untuk menanam. Wa syahrul Sya'ban syahrus saqi. Dan bulan Sya'ban itu bulan untuk menyiram. Wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Dan bulan Ramadan itu bulan untuk memanen. Sekarang kita kalau tidak nanam sekarang, mau siram apa di bulan Sya'ban? Kita tidak tanam dengan amalan, mau siram apa di bulan Sya'ban? Dan apa yang kita ingin mendapatkan di bulan Ramadan? Gak ada. Mau panen apa kita? Jadi itu kenapa orang tidak berhasil di bulan Ramadan? Rajabnya nggak betul, rajabnya nggak berhasil. Jadi di bulan Ramadan dia kacau. 10 hari pertama masjid ramai, musola ramai, MPTT ramai. Coba kalau sudah 10 hari terakhir, ada tidak makhluk? Tidak ada. Coba lihat masjid-masjid kita 10 hari terakhir ramai atau tidak? Tidak ada. Kenapa ya? Karena itu, karena Rajabnya nggak berhasil. Nah ini mumpung masih ada sisa-sisa bulan Rajab. Ini Rajab sudah mau berakhir, kemudian amalan kita masih nggak ada. Ini masih mumpung, masih awal-awal ini, belum masuk pertengahan Rajab. Kalau sudah masuk pertengahan sayang, apalagi sudah terakhir kita tidak manfaatkan, rugi. Bulan Rajab ini bulan apa juga? Syahrul Taubah, bulannya taubat. Syahrul Istighfar, bulannya istighfar, perbanyak istighfar sekarang. Di situ kalau seandainya di bulan Rajab ini kita baca banyak hadis, masya Allah, berbanyak istighfar. Kalau di Yaman itu, kalau sudah masuk bulan Rajab begini, bacaannya ada khusus. Bacaannya apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku. Wa tub alayya, dan berikanlah tobat kepadaku. Mata itu ditobatkan hati. Terlalu kotor mata kita ini kayaknya. Lihat perempuan, lihat aurat, lihat handphone. Ini syaitan banyak, kelihatan sudah. Kita lagi buka handphone, masya Allah, lihat. Kadang-kadang kalau ada orang, astagfirullahaladzim. Kalau tidak ada orang, masya Allah, tabarakallah, masya Allah. Nah, haram ini tidak boleh. Jadi itu kenapa sampai sekarang kehusyuan kita tidak dapatkan? Kenapa hati kita tidak bersih-bersih? Kenapa sudah semakin dekat dengan wali begini-begini saja? Nah itu karena matanya terlalu kotor. Matanya ini terlalu melihat yang haram. Ya, syahwat itu terlalu tidak terkontrol. Orang yang sering melihat yang haram itu otak kanannya hancur. Ya. Kalau otak kanannya hancur, na'udzubillah, pemalunya tidak bisa terjaga. Maka ini penting kita menjaga mata. Pandangan yang haram ini bahaya. Kata Nabi Muhammad, an-nazar, ya, melihat yang haram itu sahmun masmumun min sihamil iblis, panah yang meracun daripada panahnya iblis. Ini memandang ini panah beracun dari panahnya iblis. Jadi setan itu, iblis itu tidak mau cari panah-panah yang masya Allah yang bagus, tidak. Panahnya iblis ini. Ya,
Matanya kita ini panahnya iblis. Jadi kalau seandainya kita lihat yang haram itu badannya iblis.